Saksi menjabat sebagai Sekda Kabupaten Cirebon periode kapan? Periode Januari 2016 sampai dengan periode 2018 bulan Januari. Pada saat itu yang menjabat sebagai Bupati siapa? Yang menjabat sebagai Bupati adalah Pak Sunjaya. Sunjaya Kewalisatra. Terdakwa menjabat sebagai Bupati periode kapan sampai kapan? Pak Bupati periode 2014 Oktober sampai 2019. Baik. Tadi saksi sudah mendengar ya keterangan yang diberikan oleh Pak Sukadi ya. Bapak pandangannya lurus saja ke depan sebentar. Dengarkan pertanyaan dari saya. Demikian pula saksi lain karena nanti kemungkinan akan ada yang berkaitan. Baik. Saudara sebagai Sekda itu tadi diterangkan oleh saksi Sukadi juga dalam manajemen ASN itu saudara sekaligus ex-officio sebagai ketua Bappeljaka. Ya. Betul ya. Kalau sebagai Sekda tugas saudara apa sih? Tugas Sekda adalah mengkoordinasikan seluruh satuan kerja perangkat daerah, mulai bidang tugas administrasi, tugas-tugas pokok dan fungsi, serta tugas-tugas lain yang diberikan kepada sekretaris daerah. Baik, dalam kaitannya dengan manajemen ASN pegawai ada juga masuk dalam tugas saudara? Ada, Apa? yaitu sebagai ketua Badan Pertimbangan Jabatan pada waktu itu. Baik, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan negara ya? Ya. Ketika saudara menjabat sebagai ketua Bappeljaka, itu komposisinya siapa saja dari Bappeljaka atau tim penilai kinerja ASN tadi? Komposisinya terdiri dari ketua adalah sekretaris daerah, sekretaris adalah sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, serta asisten pemerintahan, asisten lain-lain. Lupa lagi yang. Baik. Kalau tugas Bappeljaka itu bisa saudara terangkan. Tadi memang Pak Supadi sudah menerangkan, tapi kami pengen tahu juga dari saudara. Tugas Bappeljaka adalah memberikan pertimbangan terhadap pegawai melalui penilaian baik itu, yaitu apakah orang itu apakah memenuhi prestasi atau tidak, dengan sanksi juga memberikan sanksi, kemudian memberikan penghargaan. Jadi ada beberapa tugas, memberikan mengevaluasi tentang kinerja positif, kemudian negatif, memberikan penghargaan. Itu intinya seperti itu. Oh baik, apakah dalam kaitannya dengan pengangkatan, pemindahan, promosi mutasi juga ada tugas dari Bappeljaka itu? Ada. Ada, bagaimana? Yaitu memberikan penilaian ketika mengikuti rapat Badan Pertimbangan Jabatan. Ketika mengikuti rapat Badan Pertimbangan Jabatan. Baik. Kalau sepanjang saksi sebagai ketua Bappeljaka itu ada berapa kali dibentuk tim Bappeljaka atau tim penilai ASN? Yang saya ingat ketika ada perubahan dari Bappeljaka, ada 3 kali perubahan itu dari tahun 2000 berapa, kemudian waktu saya Bappeljaka dan tadi disampaikan bahwa di 2017 itu berubah menjadi nomenklaturnya berbeda, tapi tugasnya sama. Tim penilai kinerja pegawai negeri sipil. Ya. Baik, saudara sendiri pasti ingat surat keputusan itu yang menerbitkan siapa? Pak Bupati. Pak Bupati masih ingat nomor-nomor yang tanggal-tanggalnya? Nomor-nomornya saya lupa. Lupa ya. Apakah yang pertama itu adalah surat keputusan Bupati Cirebon nomor 821 Cap 879 BKPPD 2014 tanggal 15 Desember 2014. Kemudian keputusan Bupati Cirebon nomor 821 garing Cap 509 BKPSDM 2017 tanggal 18 April 2017 tentang Bappeljaka, lalu diubah dengan keputusan Bupati Cirebon nomor 821 garing Cap 974 BKPSDM 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang pembentukan tim penilai kinerja PNS. Ya. Betul. Betul. Betul ya Pak Supadis? Mau dititip sekalian? Betul ya? Baik. Nah, saksi ya, tadi saksi sudah mendengar ya bahwa Pak Supadi membenarkan bahwa ada pergeseran saudara sebagai Sekda itu menjadi staf ahli ya. Itu kapan? Itu pada tanggal pada bulan tahunnya 2018. 2018. Iya, bulan Januari. Saudara tahu apa penyebab
Bapak ingin mengganti posisi saudara dari sekda menjadi staf ahli? Saya tidak tahu dan tidak memahami tentang pergantian diri saya, karena di dalam pergantian jabatan itu untuk sekda itu minimalnya harus dievaluasi melalui evaluasi kinerja tahunan. Yang kedua bisa melalui uji kompetensi. Ya. Di sini saudara di GAP nomor 12.A saudara katakan bahwa hubungan saudara tidak harmonis dikarenakan kebijakan bupati tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, benar? Ya benar, karena pada waktu itu 6 bulan kurang lebih, 6 bulan kurang bisa menjabat jadi sekda, hubungan kita kurang bagus, yang disebabkan ada beberapa hal yang memang tidak cocokkan dengan. Iya, bisa saudara sebutkan salah satunya apa, bagaimana, kenapa saudara tidak cocok? Ini saudara katakan bahwa kebijakan tidak sesuai dengan peraturan, seperti apa itu? Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu di dalam penentuan jabatan bahwa eselon 3 yang usianya eselon 2 yang usianya 58 tahun disuruh mengundurkan diri, itu kan hal yang pantangan. Tetapi masih menjabat, seharusnya masih menjabat. Ya. Disuruh mengundurkan diri karena apa? Untuk pensiun dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian selain itu juga kaitan dengan ada penempatan melalui kepegawaian. Maksudnya bagaimana? Seharusnya penempatan kepegawaian itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Tetapi kenyataannya Masih ada yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Baik. Kemudian di sini saudara sebutkan juga ada pengangkatan tenaga kontrak seperti itu. Maksudnya permasalahan apa nih muncul terkait pengangkatan tenaga kontrak? Pengangkatan tenaga kontrak itu tentu saja pada waktu itu menjadi permasalahan di Kabupaten Cirebon, karena tenaga kontrak itu dibiayai dari tenaga dari honor daerah. Tenaga honor daerah, keuangan daerah pada waktu itu tidak mampu dan tidak mencukupi untuk. Maksudnya banyak diangkat honorer seperti Ya. itu, banyak diangkat honorer, tapi dari sudut bayaran gajinya tidak tercover oleh APBD. Ya. Baik, nanti saya akan nanyakan dulu. Kemudian sudah saudara sebutkan perencanaan penyusunan APBD termasuk pengadaan barang dan jasa, itu maksudnya bagaimana? Penyusunan pengadaan barang dan jasa. Nanti sudah akan aja. Nah, kaitannya dengan tugas, nanti akan saya berlanjut mengenai itu. Kita langsung ke Bapak Jaka dulu. Kaitannya dengan tugas saudara sebagai kepala kebijakan. Apakah kalau tadi kan ketika ditanya ke Pak Supardi bahwa mekanisme itu tidak sesuai dengan aturan, sesuaikan. Kalau saudara sendiri, saudara alami itu bagaimana? Ya justru pelaksanaannya itu prosedurnya ditempuh, rapat mekanismenya ditempuh. Akan tetapi di dalam penentuannya adalah tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Penentuan secara formalitas ada rapat kebijakan, tapi proses penentuannya tidak sesuai. Ya. Tidak sesuainya selain Karena Badan Kepegawaian menerima usulan-usulan yang telah ditentukan oleh Bupati Cirebon. Jadi sudah ada yang menerima nama. Apakah kemudian terhadap nama-nama yang diusulkan oleh Bupati dilakukan kajian? Di rapat dilakukan, ini bagaimana. Nah, kenyataannya? Akan tetapi di dalam kenyataannya kan sudah kembali kepada apa yang dulu. Apakah karena diusulkan oleh Bupati sehingga akhirnya tidak terjadi perubahan nama? Ya. Jadi tetap itulah yang dilatih seperti itu, seperti itu ya. Ini saudara, atau bahasa lain itu bisa dikatakan bahwa pejabat itu prosesnya formalitas saja? Sebetulnya tidak bermasalah. Mekanismenya itu hanya di dalam menentukan orang-orangnya. Seharusnya orang-orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan orang kekosongan jabatan dan diisi oleh yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan. Ya. Baik, ketika saudara katakan
tidak sesuai kompetensi itu kan artinya tidak dilakukan kajian. Ya. Kalau dilakukan kajian, otomatis nama yang diusulkan itu tidak akan dilantik karena dia tidak sesuai dengan kompetensinya kan. Ya. Nah itu terjadi nggak, berlaku nggak? Maksudnya apakah berfungsi bekerja untuk menganulir nama ini karena tidak sesuai kompetensi? Melaporkan seluruh kegiatan itu kepada bupati. Akan tetapi bupati pada waktu itu hadir langsung memimpin rapat pekerjaan, sehingga bupati tahu persis dan kami tidak melaporkan secara tertulis. Seperti itu ya. Baik, ini di BAP saudara nomor 12 poin B yang izin yang mulia. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Pengangkatan Kabupaten Cirebon tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya dan hanya merupakan formalitas saja. Hal ini dikarenakan untuk mutasi jabatan diatur langsung oleh Bupati bersama dengan Kepala BKPSDM, Kadinda yang kemudian diganti oleh Menmer dan diganti lagi dengan Supadi, dan Kabid Mutasi Kepegawaian tim yang kemudian diganti oleh Sri Darmanto. Benar kan saudara ini? Jadi formalitas saja ya. Karena memang nyatanya ketika saudara katakan tidak sesuai kompetensi, saudara sebagai ketua bekerja tidak bisa menganulir nama tadi kan? Baik. Tadi saudara menyebutkan bahwa selain tidak sesuai kompetensi, apakah ada hal lain juga yang tidak sesuai dengan aturan terkait dengan rotasi promosi jabatan? Dalam hal rotasi jabatan, apakah proses itu mengacu pada hasil kinerja dan target kinerja yang dicapai oleh pejabat bersangkutan? Kalau pada kinerja, Ya. berarti dari sana tidak akan tercapai karena sasaran daripada mutasi itu menempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya. Nah ternyata masih ada yang tidak sesuai dengan kapasitas sehingga berdampak kepada hasil kinerja daripada aparatur negara dalam suatu bagian atau suatu bidang. Jadi tidak berdasarkan kinerja ya. Apakah ada faktor lain yang kemudian mendasari proses rotasi itu? Seperti like dislike itu? Ya, masih terdapat ya kepentingan-kepentingan, terutama tadi sudah disampaikan bahwa tidak sesuai dengan kompetensi. Apakah dalam proses rotasi maupun promosi ada faktor lain seperti karena kedekatan, karena faktor suka atau tidak suka dari terdakwa? Ya, faktor kedekatan track and slide suka tidak suka itu setiap pun pasti terjadi. Baik, saudara tahunya dari mana? Tahunya dari mana? Ada Tahunya faktor dari itu? saya menimpa kepada diri saya sendiri. Yang menimpa pada diri saudara sendiri. Nah, kalau saudara katakan faktor like dislike itu menimpa diri saudara sendiri, apa kemudian yang pada diri saudara yang membuat terdakwa itu menjadi tidak suka dengan mengganti saudara? Yang saudara tahu? Saya tidak memahami pada hal itu. Yang jelas ketika saya bekerja, saya sudah bekerja secara optimal sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baik, jadi saudara tidak bisa memahami ya, tapi memang hubungan saudara tidak harmonis. Ya. Baik, nah sepanjang saudara menjadi ketua berjabat itu berapa kali mutasi seseorang dalam satu jabatan itu? Seingat saya itu dari tahun sampai dengan tahun 2020 kurang lebih 21 atau 22 sampai tahun 2021. Nah ketika saya menjadi pekerjaan itu kurang lebih ada 15 hari. 15 hari. Ya, 15 atau 18 hari saja. Apakah dari keseluruhan proses itu nama semua dari terdakwa? Apakah dari 21 kali itu atau 15 kali yang semasa saudara menjadi kepala bekerja itu, ketua bekerja, apakah semua usulan dari terdakwa? Jadi dari BKPSDM yang mengusulkan, karena tugas BKPSDM adalah merumuskan dan menyusun seluruh kepentingan-kepentingan sekarang. Seperti itu ya, dan tidak ada perubahan ya? Ya.